Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Jumpa lagi dengan channel Abu Amang. Kita akan bahas masalah nyampar dan batin tikal, dan dengan narasumber pamong budaya Provinsi Bangka Belitung, Ali Usman. Dalam arsip Hindia Belanda yang kita dapatkan ketika menelusuri sejarah Depati Amir, kita menemukan nama tempat yang bernama Penyampar. Nah, setelah kita telusuri di peta-peta, tidak kita temukan nama Penyampar itu. Batin Tikal itu bertempat tinggal di Penyampar. Jadi keberadaannya itu seperti ibu kota dari Onderdisik Permisang, daerah Bangka Selatan sana. Dalam sejarah Pulau Bangka ada satu tempat yang menarik perhatian kita semua. Tokoh yang selalu dikaitkan dengan Penyampar itu adalah Batin Tikal. Beliau pemimpin Permisang dan bertempat tinggal di Penyampar. Di manakah Penyampar itu? Kita tidak menemukannya dalam peta-peta Inggris, kemudian peta Hindia Belanda. Penduduk Kampung Gudang bercerita bahwa tidak jauh dari Kampung Gudang sekarang, Penyampar itu dimasukkan dalam dokumen-dokumen Hindia Belanda, tapi tidak ditemukan di peta. Pada tahun 1848, Depati Amir itu melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Ada salah satu tokoh tua yang seusia dengan seusia dengan bapaknya, Depati Bahrin, namanya Batin Tikal. Beliau tinggal di Penyampar dan mendukung perjuangan dari Depati Amir. Setelah Depati Amir tertangkap, termasuk para pengikutnya, di tanggal 15 Februari 1851, Batin Tikal juga ditangkap di Sungai Selan. Tanggal 16 Februari 1851, beliau sudah masuk penjara. Kemudian baru dibawa ke Mentok dan kemudian diasingkan di Manado. Itu berdasarkan dokumen Belanda. Jadi kalau kita melihat sepak terjang beliau seusia Depati Bahrin, maka perjuangan beliau itu sangat lama. Dari masa peperangan Depati Bahrin yang dimulai pada tahun 1819 sampai 1821 yang kita sebut Perang Bangka I. Kemudian pada masa periode damai antara 1828 sampai 1848 baru beliau melakukan dukungan perjuangan yang dilakukan anaknya Depati Bahrin yang bernama Depati Amir 48 sampai 1851. Jadi periode ini sangat panjang, periode perjuangan beliau ini. Maka sangat penting bagi kita menemukan jejak-jejak beliau, salah satunya di Penyampar. Ini kenapa Penyampar itu sangat misterius, padahal dia tinggalnya seorang batin, penguasa Onderdisik. Ketika perlawanan Depati Amir, banyak kampung yang dibakar, banyak kampung yang ditinggalkan. Salah satu contohnya Mendarak, itu kampungnya Depati Bahrin, Depati Amir, yang pada tahun 48 itu dibakar. Ada kampung Lukok, ada Cempurak, itu dibakar juga. Hari ini kita tidak menemukannya. Sisa-sisa keberadaan itu masih bisa kita temukan, tapi sebagai tempat tinggal pemukiman itu tidak ada lagi. Sama halnya dengan Penyampar. Nah, salah satu teorinya adalah pada tanggal 15 Februari 1851 Batin Tikal ditangkap. Praktis Penyampar itu ditinggalkan oleh keluarganya dan mereka pindah ke daerah lain. Apakah mereka pindah itu karena kampungnya dibakar? Kita belum ketemu datanya. Pada tahun 1855, artinya 4 tahun setelah penangkapan Batin Tikal,
Penyampar tidak muncul dalam peta itu, tetapi di dekat itu ada namanya kampung baru, namanya Gudang. Kemungkinan besar penghuni pemukiman kampung Penyampar ini, karena pemimpinnya ditangkap, kemudian diasingkan di luar Pulau Bangka, pengikut-pengikutnya, keluarganya itu pindah ke tempat baru, karena dianggap itu tempat sial. Setelah Batin Tikal ditangkap, kemudian keluarganya ke lokasi baru, berdasarkan peta Ulmen tahun 1855 muncullah nama Kampung Gudang. Tepatnya di kaki Gunung Perbukitan Permisang sana, Bagat Selatan sekarang. Nah, sejak itulah Kampung Gudang ada. Sebelumnya tidak ada di peta-peta Inggris, kemudian peta-peta Hindia Belanda awal, kampung belum tertulis. Tapi setelah tahun 1855, Kampung Gudang sampai hari ini pun masih ada. Jika kita melihat dari peta Ulmen, mencantumkan nama Gudang pertama kali dalam peta Belanda, kita hitung sampai hari ini, Gudang sudah berusia 169 tahun. Ini salah satu kampung tua di Bagat Selatan. Demikian, saudara, jejak Batin Tikal dan Kampung Penyampar yang telah disampaikan oleh Pamong Budaya Provinsi Bangka Belitung, Ali Usman. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.